warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk hadir dalam pertemuan pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk pada sore hari ini kita akan belajar modul 3 yaitu kesehatan dan gizi. Sekarang kita masuk di sesi pertama yaitu pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Nah di sini Ibu, Bapak Ibu memperhatikan asupan makan bagi ibu hamil dan melakukan pemeriksaan kesehatan selama kehamilan itu merupakan upaya menjaga kesehatan ibu dan anak sehingga anak tumbuh tinggi, sehat dan cerdas. Nah, kalau Bapak Ibu menginginkan anaknya tumbuh tinggi, sehat dan cerdas, maka Bapak Ibu harus memperhatikan gizi pada ibu hamil sejak Dalam usia kandungan. usia dalam kandungan, ya begitu. Ya. Sekarang kita masuk di sini. Dampak kekurangan gizi, Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini keluarga ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Masuk di sini, Bapak Ibu, bayi yang mengalami gangguan pertumbuhan pada pertumbuhan dan mudah sakit. Nah, sekarang masuk di usia anak di sini gangguan pertumbuhan, anak pendek atau stunting, tinggi badan akan di bawah standar anak seusianya. Nah, ini merupakan dampak kekurangan gizi. Dampak kekurangan gizi berikutnya itu pada usia sekolah atau remaja ya. Di sini nampaknya akan kesulitan belajar, prestasi di sekolah akan rendah. Nah, begitu juga pada usia dewasa. Dampak dari kekurangan gizi itu pada usia dewasa gangguan kesehatan, pendidikan rendah, terbatasnya pilihan kerja. Nah, kita simpulkan di sini Bapak Ibu bahwa kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan berpengaruh terhadap berat badan bayi sehat saat lahir. Bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tinggi sesuai usianya. Nah, ini merupakan kesimpulannya. Saya lanjut kesimpulannya, anak yang sehat akan berprestasi di sekolah dan mampu mencari pekerjaan yang layak ketika dewasa. Ini kesimpulan dari dampak kekurangan gizi. Ya, ini semua dampaknya Ibu. Ini ya. Kita masuk di sini itu pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan di sini Bapak Ibu itu adalah masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Masa ini adalah masa yang paling penting bagi kehidupan anak ya, karena akan mempengaruhi masa depan di kemudian hari. Nah, di sini yang termasuk 1000 hari pertama kehidupan itu kita hitung mulai dari sejak hamil, masuk kelahiran dan nifas itu pada usia 0 sampai 6 bulan ya. Yang ketiga itu usia 6 sampai 12 bulan dan seterusnya usia 12 sampai 24 bulan atau 2 tahun. Ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita perhatikan di sini pertumbuhan sesuai umur. Kita bisa lihat di sini, apa Bapak Ibu bisa membacanya? Anak gizi, Ya. anak gizi kurang berat tidak sesuai umur. Ya. Yang kedua, anak stunting tinggi tidak sesuai umur. Ini modelnya nanti pendek, tidak sesuai dengan umurnya. Nah, masuk di sini anak busting atau kurus. Dia lebih kurus ya, tinggi kurus. Nah, di sini masuk anak normal. Berat badannya ideal dengan badannya badannya. Nah, sekarang kita masuk di sini Bapak Ibu di isi perigu. Di isi perigu ini ada beberapa yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil. Di sini protein, vitamin, mineral dan karbohidrat. Nah, kita mulai dari vitamin. Termasuk vitamin itu apa saja itu Bapak Ibu? Pisang, Ya, pisang, pepaya, ya, dan lain-lain. Sekarang mineral, sayur-sayuran, sayur apa saja yang masuk di mineral? kelor, kol, Ya, kelor ya, dan kelor itu memang mengandung protein banyak tinggi ya. Kangkung masuk. Nah, sekarang karbohidrat. Makanan pokok yang masuk dalam karbohidrat Bapak Ibu apa saja? Nasi, jagung, umbian, ya. Iya. Sekarang masuk protein ya. Protein
lauk pauk apa saja masuk di protein. Ikan, Ya, ikan, ayam, daging apa lagi? sapi. Ya, sapi. Ya, tangan Bapak. Nah, untuk masa usia hamil, bagi ibu hamil harus mengkonsumsi minum air 8 sampai 12 gelas per hari. gelas per hari. Berarti lebih dari kebiasaannya ya. Nah sekarang ibu hamil itu harus melakukan aktivitas ringan ya. Nah, terus yang di sini rajin cuci tangan pakai sabun dengan air yang bersih sambil mengalir. Di sini tablet tambah darah, bisa konsumsi tablet tambah darah ya bagi ibu hamil. Nah sekarang kita masuk di sini itu kapan periksa kehamilan. Periksa kehamilan minimal 4 kali selama usia kehamilan. Lebih sering lebih baik lagi ya, ibu. Ya. Tapi kalau memang tidak bisa, usahakan 4 kali dalam 9 bulan atau selama kehamilan. Nah, untuk pemeriksaan 1 kali yang pertama itu pada usia kandungan selama 3 bulan ya, bulan 1, bulan 2, bulan 3 itu masuk di pemeriksaan pertama. Sekarang masuk di pemeriksaan kedua itu pada usia kandungan 4 sampai 6 bulan. Di sini bulan 4, bulan 5 dan bulan 6. Nah, kita lihat perbedaannya di sini pemeriksaan pertama dan kedua. Di usia kandungan 7 sampai 9 bulan melakukan pemeriksaan 2 kali, yaitu pada usia kandungan kehamilan bulan ke-7 dan bulan ke-7, 8 dan 9 ya, Ibu. Kita masuk di sini layanan kesehatan. Nah, layanan kesehatan ibu hamil. Di sini ada beberapa layanan, 10 layanan pemeriksaan kehamilan. Yang pertama, pengukuran tinggi dan berat badan seperti kita lihat pada gambar di sebelah kiri ya. Yang kedua, tekanan darah atau tensinya ya. Yang ketiga, lingkar lengan atas. Yang keempat, tinggi rahim. Yang kelima itu penentuan letak janin. Nah, yang keenam, imunisasi tetanus toksoid. Nah, ini penting ini Bu ya, supaya anaknya pada saat lahir itu tahan terhadap penyakit. Nah, pemberian tablet tambah darah pada saat ini pada ibu hamil ya, supaya tidak sering kurang darah begitu. Nah, tes laboratorium yang ke-8, yang ke-9 itu penjelasan bidan, yang ke-10 pengobatan bila diperlukan. Nah, di sini layanan kesehatan bila diperlukan untuk ibu hamil itu, ibu hamil bisa merencanakan persalinan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau langsung di rumah sakit. Yang kedua, tanyakan tanggal perkiraan persalinan ya, ibu-ibu, bapak-ibu ya, untuk yang bapak-bapak yang mungkin bisa disampaikan kepada istrinya ya. Yang ketiga, siapkan donor darah. Kenapa kita harus siapkan donor darah? Jangan sampai pada saat kita melakukan persalinan di layanan kesehatan terjadi pendarahan, makanya kita harus siapkan donor darah ya, Bapak Ibu. Yang keempat itu ikuti kelas ibu hamil. Ini kelas ibu hamil maksudnya setiap ada sosialisasi yang dilakukan oleh petugas-petugas kesehatan kita bisa mendapatkan ilmu di situ, terus kita bisa koordinasi dengan petugas kesehatan, khususnya bidan atau perawat di sini. Itu masuk di kelas ibu hamil ya. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan pada sore hari ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk ibu-ibu yang tidak sempat hadir pada sore hari ini, cuma disampaikan untuk pertemuan yang akan datang bahwa masih ada lanjutan dari sesi pertama pada modul kesehatan dan gizi. Untuk pertemuan sore ini saya cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.